Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada bisa tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Umat Allah Dilepaskan. Ayat intinya diambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Keterangannya, apabila perlindungan hukum manusia tidak lagi diberikan kepada mereka yang menghormati hukum Allah, maka akan terjadi di seluruh negeri suatu gerakan kebinasaan yang serentak. Ketika saat yang ditentukan dalam maklumat yang dikeluarkan itu semakin dekat, maka orang banyak akan bersekongkol untuk membinasakan golongan yang dibenci. Akan ditentukan untuk menyerang satu malam dengan pukulan yang menentukan, yang mutlak akan membungkam suara yang tidak setuju dan yang memberikan teguran. Umat Allah, ada yang dalam penjara, ada yang bersembunyi di tempat aman yang terpencil di hutan-hutan dan pegunungan, tetap memohon perlindungan ilahi. Sementara di setiap markas pasukan bersenjata yang dihimpun oleh pasukan malaikat jahat sedang mengadakan persiapan untuk pekerjaan yang membawa maut. Pada waktu inilah, pada saat kebutuhan sudah sangat mendesak, Allah Israel akan bertindak untuk melepaskan umat pilihannya. Dengan sorak kemenangan, mengolok dan mengutuk, rombongan orang banyak yang jahat ini sudah hendak menyerbu mangsa mereka ketika tampak suatu kegelapan yang pekat, lebih gelap daripada malam yang kelam, datang menudungi bumi. Kemudian suatu pelangi yang bercahaya dengan kemuliaan dari tahta Allah melingkupi sorga dan tampaknya melingkari setiap kelompok orang yang berdoa. Orang banyak yang marah tiba-tiba ditawan, olok-olokan mereka menjadi bungkam, tujuan serangan pembunuhan mereka dilupakan. Dengan sangat ketakutan mereka memandang ke atas kepada lambang perjanjian Allah dan ingin dilindungi dari cahayanya yang mematikan. Bagi umat Allah, suatu suara terdengar merdu dan jelas yang mengatakan, "Lihat ke atas." Dan sambil mengangkat mata mereka ke langit, mereka memandang pelangi perjanjian. Awan hitam ganas yang menutupi cakrawala terbelah, dan sama seperti Stefanus, mereka memandang dengan teguh ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Anak Domba yang duduk di atas tahtanya. Sementara seluruh dunia tercemplung dalam kegelapan, ada sinar pada setiap tempat tinggal orang-orang saleh. Mereka akan melihat sinar pertama kedatangannya yang kedua kali. Umat Allah dilepaskan. Janji pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas memberikan pengharapan, kepastian akan kelepasan yang Tuhan akan berikan. Ketika seluruh penduduk dunia di bawah hasutan malaikat jahat akan bersekongkol, akan mempersiapkan suatu serangan yang sangat mematikan bagi umat-umat Allah. Mereka akan mengepung dan menggunakan segala strategi alat tempur yang sangat canggih sekalipun untuk membinasakan umat-umat Tuhan. Tetapi sangat jelas dikatakan, ketika saat yang sangat genting ini, ketika saat yang sangat dibutuhkan bagi umat-umat Tuhan, Allah Israel akan bertindak untuk melepaskan umatnya.
Tuhan akan melepaskan umatnya dari serangan setan dan agen-agennya. Tuhan akan merubah sorak kemenangan, olokan, kutukan dari orang jahat itu menjadi bungkam dan ketakutan ketika melihat kemuliaan Allah dan lambang janji Allah kepada umat-umatnya. Bahwa apapun yang setan dan agen-agennya coba lakukan terhadap umat-umat Tuhan, Tuhan kita masih memegang kendali. Mari datang lebih dekat kepada Tuhan, serahkan kendali kehidupan kita hanya ke dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka segala sesuatu akan terjadi menurut apa yang Dia pandang baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas janji kelepasan yang Kau berikan bagi umat-umat Tuhan, bahwa Engkau masih memegang kendali atas segala perkara yang terjadi di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu untuk terus berserah bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami rindu untuk menjadi peka mendengar suara Tuhan. Kami bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi alat Tuhan menuntun jiwa-jiwa, sahabat, keluarga kami untuk datang lebih dekat kepadamu. Kami semua bisa siap menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.